Pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Nurini Aprilianda mengatakan bahwa berdasarkan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada dua alasan penegak hukum untuk melakukan penahanan, yakni alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif digunakan dari sisi internal jika aparat penegak hukum khawatir terdakwa melarikan diri atau mengurangi atau menghilangkan barang bukti. Sementara alasan kedua adalah objektif, ketika ancaman pidana yang dikenakan ke terdakwa lebih dari 5 tahun penjara. Nurini mengatakan harusnya alasan objektif sudah cukup untuk penahanan pada terdakwa Julianto Eka Putra, karena pasal yang dikenakan pada terdakwa adalah pasal 81 atau 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Terlebih terdakwa merupakan pendiri sekolah tempat kekerasan seksual berlangsung. Jika mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, terdakwa yang merupakan orang yang seharusnya bertugas mengayomi, ancaman hukumannya bisa diperberat 1/3. Kita harus tanya kepada aparat penegak hukumnya tentu saja ya dalam hal ini ya, kenapa kok mereka lebih menggunakan alasan subjektif, kalau sebenarnya alasan objektif itu bisa digunakan karena apa? Saya kembalikan tadi lagi pada normanya di dalam pasal 21 ayat 4 itu boleh kok dilakukan penahanan karena ancaman pidana yang dilakukan ya, perbuatan pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara minimal adalah 5 sampai dengan 15 tahun. Nah, apalagi ini yang melakukan adalah orang yang punya tugas ya untuk memberikan pengayoman di bidang pendidikan ya. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak itu bisa diperberat ancaman pidananya 1/3 dari ancaman pidana pokoknya. Kasus kekerasan seksual oleh Julianto Eka Putra ini terus menjadi sorotan karena penanganan hukum yang lambat. Lebih dari 1 tahun sejak kasus ini dilaporkan serta terdakwa yang tak kunjung ditahan hingga 19 kali sidang berlangsung. Julianto sendiri merupakan pendiri Sekolah Menengah Atas SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu. Korban yang melapor awalnya mencapai belasan orang yang merupakan alumni sekolah. Kini korban hanya tersisa 1 orang. Sementara sidang selanjutnya dengan agenda tuntutan dijadwalkan 20 Juli mendatang. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.